Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dengan sosok seorang yang luar biasa hari ini. Beliau adalah tokoh agama, ya, tokoh masyarakat sebagai bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Yani Mansa Sarjana Hukum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat yang penting kita ini dalam hidup ini yang penting sehat. Percuma kita ini kadang-kadang harta berlimpah ruah, tapi kadang-kadang tidak sehat. Yang bagus itu harta banyak, sehat. Kadang-kadang kita ini kadang ditanya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kantong sehat tak? Nah, itu masalah kan? Iya. Masalah kan? Kadang kita ngomong, Benar. nah mana ngomong kantong sehat tapi tidak? Terpaksa ngomong kantong tidak sehat. Tapi kalau yang diajak ngobrol kantong tidak sehat ini kita ngomong, kalau dia cerdas, dia ambilnya duit, dimasukin dalam kantong gitu, dalam saku gitu kan. Jadi sehat artinya kan itu. Bagaimana Pak keadaan sekarang? Alhamdulillah kita sudah berada di ujung tahun, yaitu 2021. Inilah sudah November akhir. Kalau salah tanggal 30 hari ini ya. Tanggal 30. Tanggal 30 sebentar lagi kita menghadapi Desember ya. Dan kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru ya. Tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi. Dunia ini arti menemui tahun ini ya. Artinya menghadapi tahun baru ini apa yang kita persiapkan? Apa kita nih sebenarnya umur kita nih maju apa mundur Pak? Kalau menurut perhitungan kita, kalau soal umur, Ya. usia bertambah. Usia bertambah dalam arti kata usia kita nih bertambah 1 tahun untuk berkurang. Nah, artinya selamat tahun baru ternyata umur berkurang. Ya. Sama dengan ujung happy birthday, selamat ulang tahun. Ya. Kita ini ladas kan, sora-sora, gemuruh mengucapkan selamat ulang tahun. Nggak tahu, bukan panjang umur itu. Pakai ngomong selamat panjang umur ya. Ternyata bukan panjang umur. Bukan panjang umur. Artinya Mende umur. lah berkurang kan? Ya usia kita mungkin batasnya 60. Dari 60 itu berkurang 1 tahun. Iya, tapi kalau pas jangan sampai 60 Pak. Kalau baca 100 lah ya. Alhamdulillah. Jadi karena gini, kita ini kalau berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, banyakkan rezekiku, sehatkan badanku. Nah, itu penting. Dan kuatkan ibadahku. Ya. Tapi kadang-kadang ketika orang ngomong kuatkan ibadahku ini, kadang-kadang dia bilang kuatkan ibadahku kalau sempat. Kenapa sempat nih ya? Jadi kita ini dipanjangkan Allah umur, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita ini artinya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahun baru tadi Pak. Tahun baru ini kan mohon maaf kadang-kadang orang ini memilah ya antara tahun baru Muharram dengan tahun baru Masehi. Sebenarnya tahun baru Muharram itu ialah tahun baru, ialah kita sebagai umat muslim ya. Tapi tahun baru yang ini, tapi kita kalau galau tidak menikmatinya. Benar. Kalau kita tidak galau bertemu tahun baru, berarti laju gitu. Benar. Arti nerimo kan gitu kan. Cuman ada kira-kira tahun baru ini maksud bahwa saya Pak, menurut Pak Yani Mansa artinya apalah makna dari tahun baru ke depan ini kira-kira. Ya, kita nyikapi tahun baru artinya kita harus koreksi diri dalam arti kata tahun yang sudah kita lalui ini apakah perbuatan kita secara ini sudah kita maksimal seperti beribadah ya. Mungkin juga perbuatan baik dah semuanya. Jadi untuk introspeksi diri untuk tahun ke depan agar diperbanyak lagi perbuatan yang baik. Berbuat baik. Iya. Karena kata Rasulullah, semakin banyak kamu berbuat baik dan semakin banyak juga mengurangi, menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Subhanallah. Para pemirsa dimanapun saja berada, inilah ketemu dengan sosok ini. Orangnya low profil, sederhana, tapi tanpa diseragam. Mereka ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim menjabat sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh. Mudah-mudahan ke depan akan lebih maju lagi Pak. Amin, amin. Ya, kami ini satu atap, satu kementerian sama beliau. Tapi begitu bertemu dengan beliau, ada banyak hal yang dapat dari beliau menjadi katakanlah semacam suri teladan juga lah lebih kurang. Terus menyikapi tahun baru ke depan ini Pak,
kita sebagai umat Islam, apakah alergi dengan menghadapi tahun baru 2022 ini? Secara ini tidak perlu alergi. Ya ngapa alergi ya? Iya benar. Karena sudah Dunia ya? Dunia. Seluruh umat walaupun dia bukan Islam. Iya. Kita juga Islam menghadapi untuk tahun baru ini. Kalau mungkin tidak ada tahun baru mungkin. Ya artinya kalau kita anti dengan tahun baru 2022, berarti pas bulan 12 sebelum nyampe tahun baru, laju. Nggak bertemu lagi dengan tahun baru, ya Allah. Tinggal lagi ya. Menyikapinya, merayakannya. Ada orang dengan gemuruhnya, percon dan sebagainya. Ya kalau kita tidak mau mengikuti itu dianggap perbuatan yang mubazir, ya. Ya kita kembali kepada jalan puji kamu tadi, koreksi diri dan introspeksi diri, ya. Berzikir, ya. Kumpul di majelis, kumpul di masjid, berdoa, baca yasin dan sebagainya. Atau kadang-kadang kita kan dituntut. Puji anak kita, Pak, ya, saya Pak. Malam tahun baru ini, manggang ayam apa. Nah, artinya kan di rumah sederhana baik. Namanya manggang-manggang ayam, ngajak tetangga makan, mungkin dapat Pak pahala. Main itu kira-kira Pak. Benar juga. Terus ada tak kira-kira lagi Pak bayangan yang selama ini mungkin selama begawi ini kan tanpa terasa kan. Apa kendala-kendala begawi ini? Suka duka, apa banyak sukanya daripada duka? Yang pasti banyak sukanya. Nah, itu maksud aku tuh. Kita selaku pelayan masyarakat, selaku pengabdi sesuai dengan tugas kita di kantor Kementerian Agama untuk melayani seperti kita di haji. Ya. Secara ini melayani orang-orang yang ingin konsultan dengan haji juga untuk pemberangkatan. Ya, kita layani dengan sebaik mungkin. Karena kita ini melayani tamu Allah ya. Tamu Allah ya. Allah Akbar. Jadi beliau ini barulah ya diangkat, diamanahkan jadi kasih penyelenggara haji di Kabupaten Muara ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan beliau ikut petugas dan jadi petugas, amin ya Rabbal. Dan kami insya Allah didoakan tahun 2022 ini kami akan berangkat karena kami sudah tertunda 2 tahun untuk menjadi petugas haji. Dan mudah-mudahan yang intinya kita nih kalau melayani tamu Allah, insya Allah mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita berharap, kalau aku konsep di Muara Utara ya, dulu aku jadi kepala KUA 4 tahun itu aku berharap di kecamatan aku tuh banyak orang nikah. Banyak orang nikah dan alhamdulillah orang nikah semakin banyak. Bukan berarti nikah lagi, tetapi orang yang pacaran lama ku datangi, ku tanya, ngapa kamu nih lama nih pacaran nih, apa masalahnya? Ternyata kadang masalah ekonomi kita mudahkan dalam urusan seperti itu. Artinya boleh kita di kantor KUA gratis, di rumah nyetor ke negara. Jadi akhirnya banyak uang nikah dimudahkan dalam urusan untuk mempersatukan yang haram, mempersatukan yang berserakan dan menghalalkan yang haram. Dan kemudian ketika jadi diamanahkan jadi kasih haji ini, kasih PHU ini, alhamdulillah di Muara Utara itu agak meningkat. Karena sistemnya kayak ini Pak Yaniman. Ketika orang naik daftar haji dengan kita pasti nanya dengan dia. Tanyalah Bapak, Bu, kalau Ibu pulang ke rumah nanti, kalau ditanya tetangga, Ibu ngomong apa? Ngomong apa Pak aku? Pasti dia ngomong dari pasar izinnya kan. Pasti tanyalah Pak kalau ada daftar haji. Dari belanja, Ibu lah udah bohong itu. Sebenarnya apa yang dia omongkan itu sesuai dengan pertanyaan. Iya, kalau dinanya dari mana? Dari kantor Kementerian Agama ya. Dari daftar haji. Ketika orang ini sudah daftar haji ditanya oleh tetangganya dari daftar haji, maka yang lain akan ngomong, nah jenguk si anu itu, jenguk bapak itu, ibu itu, daftar haji. Padahal duitnya dikit dari kita paling banyak, tergerak dia untuk daftar haji. Alhamdulillah di Kabupaten Musirawas Utara itu dari tahun kan mulai berpisah dengan Musirawas kan, sekitar tahun 2017 mulainya. Kami lala dosis sekolah sendiri, 17, 18, 19 naik Pak, naik dari terus naik meningkat. Nah tapi 2020 menurun karena kita dilanda COVID-19. Kalau Muara ini gimana? Nambah ya? Alhamdulillah
Alhamdulillah kalau More ini masih daftar. Oh, daftar ya? Ya, untuk pendaftaran kemarin sempat agak tinggi, kemudian setelah COVID ini melandai. Dalam arti kata masih animo untuk masyarakat mendaftar haji. Alhamdulillah. Ya. Jadi aku seperti itu. Sudah itu aku mempromosikan gini. Orang yang daftar haji itu pasti dimudahkan Allah, dan uang yang didaftar haji itu akan kembali lagi bahkan lebih. Tapi sebagai manusia ada kadang kita ini galak apa itu sering tidak yakin. Nah, menurut Bapak tentang keyakinan ini gimana? Yakin ini, tingkat yakin tidak yakin itu sampai di mana? Sebagai manusia gitu. Ya, sebagai manusia tergantung individu ini. Oh, itu ya. Keyakinan dalam arti kata dia optimis. Dalam arti kata keyakinannya agak tinggi. Mungkin dalam arti kata dia bersikeras meyakini bahwa perbuatan itu akan mendapatkan istilah ganjaran pahala ya. Pahala dari ini kan. Terus ganjaran yang lain-lain. Ya. Ya, memang keyakinan ini luar biasa. Titik manusia ini ada ketika berbicara tentang keyakinan ini. Wow. Bahkan bukan sekedar kita sebagai manusia biasa dan orang awam ini, kalau berbicara tentang keyakinan ini luar biasa. Nabi Ibrahim sampai dia bilang di dalam Al-Quran, ya Allah, bagaimana aku untuk yakin orang yang mati engkau hidupkan? Tolong aku ya Allah. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya malaikat Jibril diperintah oleh Allah nemu Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kalau engkau ingin yakin Allah bisa menghidupkan yang telah mati, engkau ambil burung merpati, sejenis burung daro, burung merpati, 3 ekor, engkau cencang-cencang, potong-potong, engkau aduk-aduk, dan kemudian udah diaduknya daging ini kan, engkau taruh di bukit yang satu, bukit 2, bukit 3. Sudah itu engkau pergi ke lapangan yang luas, engkau panggil burung itu. Datang burung itu hidup kembali. Baru Itu Nabi Ibrahim yang keyakinan. Oh, luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Ada lagi kisah-kisah merinding aku nih. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia berjalan dengan kudanya, ketika melihat satu perkampungan sudah diazab oleh Allah, bergelimpangan mati, akhirnya ada sebuah pohon, dia merenung duduk sampai dia memandang, ya Allah, lama tiga lu ini kan, cak mana kau nang hidupnya lagi? Ternyata tanpa disadari itu tidur Nabi Yusuf. Ketika terbangun, kayak hidup kembali. Tulang belulangnya membungkus, maksudnya daging membungkusi tulang belulangnya berdiri. Sampai dia nanya, mana kudo aku? Ternyata kudonya bangun puluk dari tanah. Keyakinan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia naik kuda lagi merenung, ya Allah. Baliklah ke kampung halamannya. Setelah balik pulang ke kampung halamannya, uang bingung. Dia ngaku Nabi Yusuf, orang kampung tidak percaya. Karena Nabi Yusuf sudah hilang 100 tahun. 100 tahun artinya tidur di situ. Hilang, kemudian setelah hilang itu, akhirnya uji wong dusun aku tidak percaya karena Nabi Yusuf sudah hilang 100 tahun lalu meninggal. Aku Nabi Yusuf tidak percaya. Ada seorang perempuan yang pernah bergawe dengan Nabi Yusuf, Latua Berangko juga Latua Bangka. Hanya ngomong, kalau kau memang Nabi Yusuf, buktikan dulu Nabi Yusuf ada kitab. Mana kitab itu? Kitab itu di Nabi Yusuf aku simpan di dalam sebuah pohon. Pokoknya ada pohon kan berlubang kan, kayu itu. Dimasuknya kitab situ. Pas dia pergi dalam kurun 100 tahun, berapa tahun itu kan, ke ini pohon itu nutup dagingnya kan, tutup. Pohon ini lau di Nabi Yusuf. Dipotong, dibuktikan ada kitab. Baru percaya tuh kampung itu dengan Nabi Yusuf. Luar biasa. Banyak kisah-kisah yang luar biasa meyakinkan kita. Belum cerita tentang Ashabul Kahfi. Allah. 360 tahun ditidurkan dalam sebuah gua. Ketika dia keluar, sudah terlihat keramaian. Akhirnya nak belanja, duitnya lah berubah. Pas dia omong dengan warung, ini duit 300-an tahun yang silam. Karena masa Luar biasa Pak Yani ya. Alhamdulillah hari ini luar biasa saya bertemu dengan beliau dalam sebuah tempat ya di Kota Palembang. Jadi kami ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan beliau karena dalam sebuah acara perkumpulan seluruh kasih PHU se-Sumatera Selatan. Terus ada pesan-pesan lain Pak terhadap jemaah, terhadap masyarakat sebagai tokoh dan ulama. Itu ya. Pada prinsipnya kami berpesan seluruh jemaah yang belum berangkat haji untuk bersabar ya? Insya Allah mungkin Insya Allah tahun ini tahun depan tahun 2022 pemberangkatan haji
bisa terlaksana. Allahu Akbar. Amin. Sebabnya para pemirsa, kalau kami lah berangkat, petugas-petugas yang adalah berangkat, tahun 2023 ada lagi pembukaan petugas, beliau naik ke petugas. Amin, amin. Didoakan semoga beliau juga bisa datang ke Mekah Al-Mukarramah. Oke, kami doakan ya. Kami doakan semoga seluruh para kasih bisa datang ke Mekah Al-Mukarramah. Ngomong-ngomong, apunya tuh anak alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Lagi dalam pendidikan kalau Pak ya. Ya. Anak berapa Pak? Alhamdulillah 4. 4. Cowok cewek? Alhamdulillah putri 3, 1 putra. Oh, putra yang terakhir ya? Alhamdulillah. Oh, Putra yang terakhir. ya Allah Akbar. Memang beliau ini semuanya putri 3 dan kemudian yang satunya, yang keempatnya laki-laki. Kalau dia bilang kayak mimpi ketika dapat anak laki-laki itu. Memang cita-citanya dapat anak laki-laki juga kan. Ya, kami 2 ya alhamdulillah. Kalau uji rumahku tuh dah apa 2 perempuan, kalau dapat menantu tapi anak lanang terus. Oh, luar biasa. Terus ada lagi dah 1 kata 2 kata untuk para pemirsa. Kira-kira kita nih di zaman sekarang ini kan dikata baca klik tak baca klik. Ya kena terlanda virus corona ini kan. Tapi lah sudah alhamdulillah sekarang virus corona lah ada lagi lah buyur lah hampir usai lah berarti. Allah sudah menurunkan obatnya insya Allah ya. Apa lagi kira-kira menghadapi tahun-tahun yang seperti ini nih? Ya, tahun-tahun yang sedang kita landa sekarang ini masalah COVID-19 ini seharusnya kita menyikapi mungkin itu semacam istilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita introspeksi diri. Oh, negur ya? Ya, negur supaya dalam pelaksanaan kegiatan termasuk juga kita menjaga kebersihan Ya. Yang dianjurkan oleh Islam ya, ya? Ya, secara ini ya kita juga kepengen kita sehat. Dan kata sehat ini harusnya dianjurkan pakai masker, jaga jarak, jaga jarak, ya, supaya kita sehat dalam menghadapi COVID-19 ini. Allahu Akbar. Jadi terlepas pasca COVID, tapi sekarang banyak masyarakat dan aku sendiri masih kemana-mana bawa masker karena aku pikir masker ini kalau saran aku tergiang dengan pesan Rasulullah, ketika bersin tutup mulutmu, ketika batuk tutup mulutmu, ketika ngantuk maco seperti auzubillahiminasyaitonirrajim, artinya kemudian tutup mulutmu. Tadi anjurnya. Artinya kita gak susah. Artinya kalau kita memang pengen nak bersin ya sudah, kita tutup mulut kita seperti ini. Karena jangan sampai bersin nyemburkan kepada orang lain. Terlepas ada penyakit apa tidak, mulai nyemburkan orang lain, airnya mercik ke raih, ke wajah, masalah kan? Artinya memang sudah mungkin inilah kehidupan, ada semacam kehidupan baru beda ya. Sebenarnya ini ajaran sudah lama, tapi untuk menyadarkan kita untuk selalu tetap jago-jago ya. Tapi walaupun jago jarak, insya Allah sekarang sholat juga lah sudah merapat-rapat ya, tapi jangan pura laju nak masalah terus kan, masalah antara di jarak dan tidak di jarak ya. Kalau masjidnya luas, kenapa pula kita nak berdekat-dekat sampai nak ngapo kan? Iya, kalau memang uangnya banyak sempit ya bersempit, kalau nggak luas dikit, jarang-jarang dikit. Yang nak diributkan masalah itu ya. Alhamdulillah sama seperti kayak di Mekah, mungkinlah sudah diperbolehkan jemaah. Ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini mungkin umrah tertunda, ya. Yang umrah bisa berangkat dan kemungkinan ya Arab Saudi tidak membebani masalah prokes. Dalam arti kata prokes kan harus kita diisolasi, ya. Kemudian kita ada banyak waktu istilah yang macam ini ya, tersita ya. Jadi sehingga mungkin untuk ibadahnya sedikit sekali. Jadi umpamanya wong nak umroh, ayo dah tanggung nian 10 hari umpama kan. Biasa 10 hari pol ibadatnya kan, atau
mungkin 9 atau 8 hari. Karena banyaklah di sini dia pun nama itu karantina. Akhirnya ibadahnya sedikit sekali. Ibadahnya sedikit. Iya, kan ada umroh sunnah, umroh wajib. Ternyata cuma umroh wajib, baik sunnahnya tidak baca lagi. Karena banyak-banyak ini. Tapi ya kalau bagi orang yang punya uang banyak, dia rindu dengan Mekah Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh, rindu dengan Rasulullah. Oh iya, Pak Yaniman. Ya, aku ini selalu ngomong dengan jemaahku, ketika kamu berkunjung ke Nabawi, sempat ke Taman Raudhah, jangan kamu katakan ziarah. Ziarah itu seolah Rasulullah mati, kalau meninggal. Jadi katakan aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Oh, itu. Tapi nak bertemu itu nak banyak selawat, Pak. Yang di mana ya? Kalau tidak banyak selawat, ya mana nak ketemu? Kita berselawat terus kadang-kadang tuh belum ketemu-temu. Kadang nak bertemu dalam mimpi sudah alhamdulillah kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, orang yang paling kikir, orang yang paling dekit, air digenggam, tidak tiris itu tidak cucur lagi, air digenggam. Orang yang ketika menyebut namaku Muhammad tidak diteruskan dengan sallallahu alaihi wasallam. Satu kali berselawat, Allah berikan ganjaran 10 kebaikan di dalamnya. Dalam 10 satu kebaikan, 10 rezeki menggiring di dalamnya. Kayak kayu gitu kalau macam itu. Tapi ada dalil lain mengatakan satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, itu 10 Allah berselawat kepada kita. Seperti itu, sakingkan artinya kebaikan-kebaikannya. Baik para pemirsa dimanapun saja berada, para tentunya penyuka dalam kajian Temu Tokoh dan Ulama, hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Yaniman Sarjana Hukum. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan banyak ilmu-ilmu yang didapat dari beliau. Ya, satu kata dari beliau yang aku dapat, hidup ini harus sabar dan syukur. Bersabar dan bersyukur. Dua itu sudah jadilah. Sabar, apa yang dapat ujian. Orang yang paling hebat itu ketika diuji oleh Allah, dia tetap masih memuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, tapi dia tetap memuji-muji Allah. Tidak suuzon kepada Allah. Itu hebat itu sudah. Tapi kita nak nyampai itu susah. Kalau udah banyak selawat, manalah kita nak sabar. Orang yang banyak berselawat itu orang yang tentu disabarkan oleh Allah. Mungkin itu bincang-bincang kami hari ini bersama beliau ini, dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan terus dukung ya konten kami dalam Temu Tokoh dan Ulama, like, share, dan subscriber konten Muhammad Ali Rawas. Insya Allah akan kami bertemu lagi dengan tokoh-tokoh yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih Pak Yaniman ya. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi dan jumpa kembali dalam konten-konten berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Ya.